yang sehat ora tek semangat. Wis padahal nabe kita ke. Bener. Apa bunuh kita tuh tidak setan. Picok nang serak setan. Krunya sini wong tua. Tahu nak ibu Profit aku pegang itu. Kamu udah tua, nggak boleh kayak gitu sama orang tua. Ibu kamu juga udah tua banget loh. Masih ada. Iya, mumpung masih ada bahagiain, bukan malah diapa-apain. Dilawan itu sakitnya. Dengar nggak? Iya, dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini sekarang aku lagi di jalan menuju ke Serang bersama Mbak siapa namanya? Kismawati. Mbak Kismawati. Kabarnya gimana Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Masih mau ngamuk nggak? Enggak. Hah? Enggak. Nggak. Yakin ya Mbak? Ya. Go back out to sea, sail home, sweet home, where the Tadi kan Mbak dengar sendiri katanya kalau Mbak ngamuk lagi akan diserahkan ke dinas sosial atau ke panti lagi. Mau nggak di panti lagi? Enggak. Hah? Enggak mau. Nggak mau. Oke. Minum obatnya masih rutin nggak Mbak? Minum. Minum. Iya. Oke. Perubahan Mbak dulu sama sekarang apa? Biasa aja sih, nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Berarti Iya. masih stres dong? Hah? Berarti masih stres dong, nggak ada perubahan? Oh ya, sekarang mah udah baik gitu. Udah baiknya seperti apa? Kayak semangat. Oke. Terus abis itu? Ya udah. Oke. Nah, Mbak Kismawati dulu emang depresi kenapa Mbak? Ya enggak depresi. Aku nggak stres, nggak apa. Jadi emosinya kenapa? Ya namanya juga manusia, hilaf, emosi, kadang marah-marah, marahan aja. Tapi sering mukul ibunya ya? Enggak. Nah, waktu aku lihat itu, waktu aku jemput Mbak, Yang sehat ora tek semangat. Wis padahal nabe kita ke. Bener. Apa bunuh kita tuh tidak setan. Picok nang serak setan. Krunya sini wong tua. Tahu nak ibu Profit aku pegang itu. Silakan kalau dikurunya setan. Istighfar gimana? Kan kita istighfar kenapa saya orang belum istighfar? Enggak. Sila suara gue istighfar, musim-musim kita. Ya iya makanya ada orang belum kena ayo. Nang bisa? Ya menang diobati kalau kita orang. Kita ada kenapa? Aku dari kita tak setan. Mbak mukul adenya. Enggak. Cuma tangannya diginiin. Ya nggak boleh kasar Mbak. Nanti kalau kasar lagi saya jemput lagi kamu. Saya bawa ke panti lagi nanti. Mau nggak di panti? Enggak. Nanti kalau misalnya udah saya bawa yang kedua kali nggak saya pulangin kamu. Biar tinggal di panti selamanya. Mau nggak? Enggak lah. Hah? Enggak. Ya jadi jangan ngamuk lagi. Ya. Obatnya diminum ya. Ya. Nanti pokoknya kalau saya dapat info dari keluarganya Mbak ngamuk lagi, terus mukul-mukul lagi, saya ambil, saya taruh di dinas sosial. Ya, dinas sosial Belaraja. Biar Mbak nanti nggak ketemu lagi sama keluarga, nggak bisa dijenguk, tinggal di panti selamanya. Mau nggak? Enggak. Hah? Enggak. Nggak. Ada yang mau disampaikan nggak sama keluarganya? Keluarga ya. Aku tuh kangen banget sama keluarga. Keluarga itu nomor satu. Mau minta maaf nggak sama keluarganya?
Mau. Ya, minta maaf lah. Bilang, Maafin Kisma kalau banyak salah, kalau banyak ini, kalau kurang baik. emang sering kasarnya sama siapa aja? Nggak ada. Adiknya ya? Sama adik kamu ya? Enggak, paling berantem biasa doang. Ya jangan berantem-berantem. Iya. Pokoknya kalau nanti kita dengar Mbak berantem, dapat laporan Mbak mulai kasar lagi, mulutnya jahat lagi, nanti saya jemput langsung. Sama Mbak Rofiko ya Mbak? Iya. Kita jemput bareng nanti. Kita bawa di panti aja udah nggak usah dibalikin lagi. Keluarga juga nggak usah jenguk-jenguk. Biar negara yang ngerawat. Kalau Mbak membahayakan lagi. Dengar nggak Mbak? Iya. Hah? Iya. Bener loh saya loh, nggak bercanda loh saya. Kamu udah tua, nggak boleh kayak gitu sama orang tua. Ibu kamu juga udah tua banget loh. Aku masih ada. Iya, mumpung masih ada bahagiain, bukan malah diapa-apain. Dilawan itu sakitnya. Dengar nggak? Iya, dengar. Ya udah guys, jadi aku sekedar informasi. Kemarin itu kan pemulihan, ya kan? Pemulihan, terus kita info sama keluarganya bahwa kita masih melakukan perawatan dan lain-lain gitu. Nah terus kemarin ya kita mintalah untuk nggak apa-apa ditanyain terus gitu loh, videonya, fotonya. Sedangkan kita kan juga bantu orang guys di jalan gitu ya. Ini saya dapat info dari nomor admin ya, dari Vita, dari Mbak Uti, katanya sering banget ditanyain updatean atau video-video dari Mbak Kismawati gitu. Ya kita juga jujur kalau misalnya memvideokan pasien kita setiap hari, kita keterbatasan guys, kita di jalan gitu setiap hari ya. Bantu orang pagi sampai malam, bahkan sampai pagi lagi besok kita jalan gitu. Jadi kalau ada waktu saya ke yayasan gitu untuk menjenguk pasien, tapi kalau nggak ada waktu ya saya mobile di jalan bantu orang. Jadi nggak bisa setiap hari ngevideoin satu-satu pasien saya tuh nggak bisa guys ya. Makanya daripada nanti gimana, makanya kita mikir untuk memulangkan Mbak Kismawati aja setelah perawatan kurang lebih 3 bulan ya Mbak? Iya, Kurang lebih 3 bulan ya. 3 bulan kita udah merawat Mbak Kismawati, jadi kita akan kembalikan Mbak Kismawati ke keluarganya di daerah Serang. Sebelumnya juga ada pasien lainnya yang dekat sama Mbak Kismawati, yaitu siapa? Oh ya, Aat itu sudah dipulangkan karena kondisinya sudah jauh lebih baik. Nah kemarin kita nggak pulangkan Mbak Kismawati karena emosionalnya masih nggak baik guys ya. Sama saya tuh masih berani melotot-lotot, terus tangannya masih berani kayak gitu-gitu, kayak seolah-olah mau mukul gitu loh. Nah makanya saya mikir udahlah nanti dulu aja dikembalikan karena saya belum melihat perubahan signifikan. Nah, alhamdulillah nih sekarang saya udah melihat perubahan yang signifikan. Semoga nantinya ke depannya akan tetap sama ya Mbak Kismawati kayak gini. Karena jujur aja kalau mungkin nanti dia kumat lagi, keluarga minta tolong sama kita lagi, kita pun nanti keterbatasan ya ngebantu karena ini lumayan jauh lokasinya dan kita harus bantu orang yang membutuhkan juga lainnya. Jadi kita nggak bisa satu fokus terhadap orang tersebut gitu. Jadi kita akan minta bantuan dinas sosial untuk menjemput Mbak Kismawati aja biar dirawat sama negara dan pemerintah. Oke, kita di jalan dulu. Ini hari ini target kita mengembalikan Mbak Kismawati. Jadi semoga kita diberikan kelancaran sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Untuk kalian penasaran, ikutin terus kegiatan kita hari ini.
guys, alhamdulillah kita udah sampai. Capek gak kak? Lumayan perjalanan, sekitar 2,5 jam. Dan ini kita mau kembalikan Mbak Kismawati ke keluarganya dalam keadaan sehat dan pastinya jauh lebih baik daripada sebelumnya ya. Ini tadi aja di jalan udah bisa kita ajak ngobrol. Terus udah ada interaksi ucapan terima kasih. Tadi kita beli roti, so kasih dia ngucapin terima kasih gitu. Jadi feedback ke kitanya udah baik lah ya, nggak agresif, udah nggak ada emosional lagi. Tapi sekali lagi kalau misalnya Mbak Kismawati mungkin emosionalnya berlebih kayak dulu, udah nggak bisa dikontrol dan lain-lain, kita akan bawa ke dinas sosial seperti itu. Yuk kita langsung turun aja guys. Oke, jadi rumahnya tuh masuk ke dalam, mobil di depan, soalnya ini takut nggak muat. Jadi kita jalan kaki aja menuju ke dalam. Ini perjalanan ke lokasi yang kedua. Jangan buang sampah sembarangan dong. Gak apa-apa, biar ngerti. Terus 1 jam perjalanan. Nanti ke lokasi yang satu lagi, ketiga 1 jam juga. Jadi masih lumayan jauh perjalanan kita hari ini. So you do it how it all begins, then comes reason, then purpose. Well, you will find your way. Nanti nyampe rumah langsung minta maaf ya sama orang tua, sama orang yang kamu pernah sakitin. Minta maaf semuanya. Saya mau lihat kalau kamu udah berubah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mak. Sehat tak? Sehat. Sehat ya? Sehat. Iya, bisa. Alhamdulillah. Ya, Mbak maaf. Salaman. Alhamdulillah, Siti. Ya, Sehat ya, alhamdulillah sehat ya. Asin akal manis. Iya. ibunya ada? Ibunya. Mana lagi? Mak. Mana lagi beban? Kok diceritain ya? Ya wis. Oh, lagi nggak ada? Lagi ngebantuin. Oh, oke. Ya, sambil kita ngobrol ya. Iya. Nah, oke. Mbak, alhamdulillah ini Mbak Kismawati sudah kita pulangkan dalam keadaan yang jauh lebih sehat. Secara emosional juga udah nggak marah lagi, udah nggak ada tantrum lagi. Mungkin bisa dilihat juga dari sorot matanya ya Mbak. Iya. Tadinya kan sorot matanya, maaf ya, kosong dan agak galak ya. Iya. Nah, sekarang ini bisa terlihat lebih adem. Terus dari cara ngomong, intonasinya juga udah nggak tinggi lagi. Nah, pesan saya sih cuma satu Mbak. Mungkin nanti ke depannya harus konsumsi obat. Iya. Ya, jadi Soalnya sebelumnya juga dari dokter yang nanganin teteh ini Heeh. dulu harus rajin minum obat, Betul. jangan telat, sering diajak Betul. ngobrol karena dianya susah gitu minum obatnya kemarin itu ya itu lagi, kamu oke. lagi gitu. Jadi nanti ibu kalau obatnya habis harus minum lagi. Iya. Nanti kalau nggak minum, saya nanti datang ke sini. Ya, saya datang ke sini nanti saya bawa lagi ke panti. Gak mau kan? Enggak. Iya, berarti harus minum obat di sini sama mbaknya, sama keluarganya. Minum obat doang kok nggak apa-apa. Iya. Gitu, itu wajib mbak. Iya. Ya. Kalau misalnya mentok-mentok misalnya keluarga nggak ada waktu atau mungkin terhalang mbaknya nggak mau ke puskesmas minta suntik. Ya jadi itu namanya suntik untuk 1 bulan. Jadi untuk otot-ototnya, terus untuk halusinasi dan emosionalnya supaya stabil gitu. Ke puskesmas itu harus ada surat rujukan apa langsung aja? Nggak ada, langsung aja. Langsung aja ya. Harus kudu mbak, karena ini udah bagus. Iya. Jadi kalau misalnya nanti nggak minum obat atau mungkin nanti keluarga telat, itu jadi lagi gitu. Karena ini belum nyampe setahun kita pengobatan, 3 bulan aja udah baik kayak gini gitu. Jadi diusahakan untuk tetap stabil, memberikan obat. Terus kalau misalnya dia jam malam, kan dikasih minumnya habis maghrib ya. Jadi kalau tidur nggak usah diganggu-ganggu, biar dia tidur istirahat dulu. Ini
ini obatnya kan macam-macam ya. Ada yang 1 hari, ada yang 2. Pokoknya ini ada tulisannya. Di Yang dua-dua itu untuk sore. oh ini dua-dua ini untuk sore. Dia belum minum obat untuk sore ini. Sore ini. 1 kali sehari semua. Iya 1 kali hari semua. Besok baru start ini semua satu-satu. Terima kasih banyak ini. Iya sama-sama. Semoga kedepannya lebih sehat lagi. Amin, Nggak amin. kumat-kumat lagi. Amin, saya berharapnya sih seperti itu ya. Karena kan kita melihat banget perubahan dia nih selama di yayasan gitu nih baik. Terus dia mengikuti apa yang diarahkan oleh yayasan, ikut ngaji gitu. Iya, kalau ngaji mah dia bisa. Kalau juga ngaji suka nyalin gitu, nyalin bacaan doa di buku. Kalau sholat kemarin itu udah nggak mau sama sekali. Tapi dia ngikutin kok selama di yayasan, mengikuti semuanya, sholat dan lain-lain. Nah makanya mungkin sangat kita harapkan bahwa keluarga ikut ikut melanjutkan apa yang udah kita berikan gitu. Kalau di sekolah sholat suruh sholat aja nggak apa-apa gitu, walaupun sebenarnya di Islam pun kondisi sakit tidak diwajibkan ya Mbak, apalagi sakit mental gitu, tapi diusahakan aja untuk dia ada kegiatan gitu kan, menghafal niat sholat dan lain-lain itu kan pasti mengingat dong dia, jadi supaya nggak lost lah pikirannya gitu intinya ya Mbak. So kalau jadwal sholat Mandi. Ya ini mandi wajib ya Mbak, 1 hari 2 kali itu wajib Mbak ya. Kalau Mbak kan aku tanya katanya Mbak udah sehat, bener kan? Kalau udah sehat itu pasti akan mau mandi ya. Karena mandi itu adalah wajib, kebersihan itu sebagian dari iman kita ya. Jadi kalau Mbak nggak mau mandi berarti belum sehat, itu tandanya ya. Harus mandi wajib ya. Oke Mbak, paham ya? Oke. Ya udah, berarti tinggal di sini Mbaknya sama Ibu berdua dong. Enggak, ini saya di sini. Sama dia bertiga. tinggal, saya balik lagi ke sini. Oke. Nemenin karena kan sering itu ya, sering Marah. koma. Kasihan soalnya sebelumnya itu berani sama emak, sering ngamuk gitu tuh. Kalau dia lagi yang kumat, maksudnya lagi emosi, kita yang sehat jangan takut. Jadi kalau kita yang takut malah dianya malah semakin berani betul. Gitu. Jadi kalau dianya lagi kumat kita harus ngasih arahan sama dia. Kayak misalnya tenang atau mungkin suruh mandi gitu. Ya. Sama anak jangan galak-galak. Ya, jangan dipukulin anaknya. Nggak pernah. Kamu nggak pernah sama anak? Lagi kesel kadang. Jangan ya, kasihan anaknya. Iya, anu maning kok dilapor no maning, dibawa maning mana gelap. Mau nggak dibawa? Iya, berarti harus nurut di sini, ya. Kalau nanti nggak nurut, Mbaknya telepon lagi, saya bawa nanti. Nanti bawanya bukan sama saya aja, sama dinas sosial, sama satpol PP sekalian. Nanti bawa Mbak, diikat lagi, mau nggak? Enggak kan? Berarti tidak boleh galak, tidak boleh kumat. Jadwal minum obat harus rutin. Pagi jangan lupa, jangan telat. Pokoknya habis makan pagi langsung kasih, sama malam, sore. Ya, tetap sholat dan ngaji untuk ingat kamu diciptain sama siapa. Sama kayak di yayasan, ngaji, sholat, sama. Di sini juga sama. Ya, harus ada kegiatan ya. Jangan diem-diem aja, jangan bengong-bengong aja. Nggak boleh megang handphone. Iya. Nggak boleh megang handphone sama sekali. Terus TV boleh, tapi jangan terlalu sampai malam gitu, biar dia jam istirahat tetap istirahat. Udah? Ada yang mau ditanyain nggak? Minta maaf, katanya mau minta maaf sama ibu. Udah minta maaf.
minta maaf sama ibu, kata dia gitu. Udah, makasih udah. Oke, itu aja ya Mbak, aku mau jemput pasien. Soalnya dari sini lumayan 50 menit ya, 1 jam. 1 jaman, ada 2 orang lagi hari ini. Iya, terima kasih banyak ya. Sama-sama Mbak, pokoknya aku percayain ya Mbak sehat. Apa yang udah diajarin sama dokter di sana, Mbak terapin di sini untuk mengontrol emosi, tarik napas, buang kalau lagi emosi, terus jangan diikutin ada apa di situ Mbak. Percaya enggak, itu nggak ada apa-apa, halusinasi ya. Ya Mbak harus sembuh tuh, anak Mbak masih kecil. Ya. Kasihan kalau Mbak nggak sembuh, siapa yang jagain anak Mbak? Kan ibu yang punya kewajiban, ya. Terus mantan suami atau siapa nggak usah dipikirin, ya. Jangan mikirin orang, udah mikirin diri sendiri aja. Karena Mbak depresi, Mbak stres, yang rugi siapa? Diri sendiri, betul, bukan mantan suami Mbak. Nggak usah dipikirin, dia nggak mau nafkahi, nggak mau ini, nggak mau itu, udah nggak usah terlalu dipikirin. Hidup kita jalannya udah kayak gini, jadi harus diterima aja. Ya udah, yuk kita pulang dulu ya. Yuk, sayang salim. Makasih banyak. Iya, sama-sama. Iya, sehat-sehat ya. Makasih Iya, banyak, Bu. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Iya, itu anak saya. Kancing. Iya, makasih. Honey, I've been racing the wind like a bird, been chasing the wealth of the world, but it fades when you're near. So tell me where we go from here. Tell me